Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling yang kedua ya. Sebelumnya kita kemarin melakukan sesi konseling yang ke-1, dan kemarin pada sesi konseling 1 Irna berada di skala 4 awalnya dan kemudian berada di skala 5 setelah melakukan pengungkapan masalah gitu. Nah, sekarang di sesi konseling yang kedua, adakah perubahan yang Irna rasakan setelah melakukan sesi konseling yang kemarin gitu? Iya, ada. Saya lebih merasa percaya diri tapi masih takut juga. Oke, takut dalam hal? Dalam hal kayak untuk mengenal orang baru. Oke. Terus kayak untuk berteman juga kayak takut. Oke, jadi sekarang udah ada percaya dirinya, tapi terkadang mungkin segelintir Irna merasakan rasa takut. Ya. Masih ada rasa takut. Mungkin rasa takutnya lebih ke pengen hati-hati aja gitu ya untuk mengenal seseorang yang baru gitu di kehidupan Irna. Oke. Nah, sekarang Irna di sini saya mempunyai satu kursi tepatnya di pinggir Irna sendiri. Nah, dikatakanlah si kursi itu adalah kursi si takut. Oke, nah nanti Irna bisa bisa berpindah duduk kepada si takut. Nah, sehingga Irna itu berperan menjadi si takut gitu ya. Apakah mengerti? Ya. Oke. Nah, setelah Irna katakan tadi, setelah ada perubahan setelah sesi konseling yang ke-1, namun masih ada segelintir rasa takut atau hal-hal yang takut menyakiti hati Irna mungkin ya. Takut merasakan kecewa lagi. Nah, Irna mengungkapkan bahwa si rasa takut itu muncul ketika Irna itu takut mengenal orang baru gitu. Oke. Nah, sekarang Irna bisa berpindah duduknya ke si kursi si takut. Oke. Nah, sekarang ibaratnya Irna menjadi si takut ya. Oke, si takut, bolehkah saya bertanya? Boleh. Oke, takut dalam situasi. Oke, takut, bolehkah saya bertanya? Iya. Takut, dalam situasi apa kamu itu muncul di dalam kehidupan Irna? Ketika ada orang baru yang ingin mengenal mungkin ya, atau berteman. Oke. Nah, di sana saya muncul dengan jangan, kamu itu nggak pantas gitu buat dia, atau kamu tuh nggak pantas temenan sama dia atau dekat sama dia. Oke. Nah, si takut itu muncul ketika ada orang baru yang ingin mengenal Irna jauh lebih dalam, entah itu seseorang ataupun yang mengajak Irna berteman gitu ya. Yeah. Karena mungkin Irna juga membatasi diri Irna sendiri untuk orang lain. Nah, sebab itulah fungsi si takut itu bagi kehidupan Irna. Yeah. Oke. Nah, itu menurut si takut ya. Silakan Irna, boleh kembali lagi ke tempat asalnya. Oke, Irna, setelah mendengar apa yang tadi si takut ungkapkan, apa respon dari Irna sendiri mengenai si takut itu? Yang dikatakannya betul, dan saya pun merasa begitu. Jadi saya membatasi diri untuk mengenal orang yang ingin mengenal saya lebih dalam mungkin ya. Oke. Berarti yang dikatakan si takut itu benar? Ya. Apakah si takut itu sering muncul atau hanya ketika ada orang baru yang ingin mengenal Irna? Sering muncul.
sering muncul berarti mungkin tidak selamanya orang baru menghampiri Irna setiap hari ya. Tentunya pasti ada rasa hal takut lain, contohnya seperti apa? Contohnya takut gagal dalam hal ya belajar dalam hal mencoba sesuatu kayak gitu ya. Iya betul. Oke. Apakah si rasa atau si takut itu bisa dikalahkan dengan sisi positif yang ada di diri Irna? Sedikit. Ada gak? Siapa dia namanya? Si dewasa Kan si dewasa kemarin. Nah sekarang apa? Irna, apakah ada state lain atau sikap yang lain yang lebih positif gitu untuk menanggapi si takut di dalam diri Irna? Ada. Siapakah dia? Si pemberani. Oke, si pemberani ya. Oke, nah seperti biasa di sebelah Irna ada kursi lagi. Boleh Irna berpindah ke, ibaratnya ini adalah kursi si pemberani. Oke, saya berbicara dengan si pemberani. Oke, pemberani, kamu itu muncul di dalam situasi Irna itu ketika apa sih? Ketika si pemberani muncul ketika ingin kayak, jadi kita nggak boleh nih terperangkap di suatu zona. Nah jadi si pemberani ini muncul kayak ayo hadapi terus kayak ayo buka hati tapi lebih hati-hati gitu. Oke, berarti si pemberani itu membuat Irna itu lebih bisa merespon seseorang dengan hati-hati dan juga bisa dari zona itu tadi jadi kayak lebih cari aman lah di dalam zona gitu. Di dalam suatu zona gitu ya. Oke, itu menurut si pemberani ya. Oke, silakan balik lagi kepada Irna. Oke Irna, Irna tadi sudah mendengar kata dari si pemberani. Nah sekarang tanggapan Irna kepada si pemberani itu seperti apa? Tanggapan untuk si pemberani, jadi saya lebih berani karena setelah si pemberani itu muncul dalam diri saya, jadi saya sedikit-sedikit bisa untuk memulai atau membuka kayak mencoba gitu. Mencoba tapi lebih hati-hati lagi, lebih pemilih ya, mungkin di ospek terlebih dahulu gitu ya, karena mungkin seperti yang Irna katakan, permasalahan Irna itu kurang percaya diri, insecure juga. Dari insecure itu membuat Irna itu merasa kecewa terhadap seseorang dan akhirnya muncullah si rasa sakit hati dan juga state lainnya yaitu rasa takut. Nah untuk itu di sisi lain itu juga ada state positifnya, yaitu ada si pemberani juga, dan juga di sesi kemarin ada si dewasa gitu ya. Oke, jadi dari permasalahan Irna ini, Irna bisa menyimpulkan setelah melakukan sesi konseling, setelah permasalahan Irna itu terungkapkan, ya mungkin bisa diibaratkannya seperti apa gitu. Setelah konseling ini, jadi saya lebih bisa menerima diri, lebih ibaratnya lebih
kuat dan berani gitu meskipun masih ada kayak trauma-trauma itu di pikiran saya. Oke, walaupun si trauma itu mungkin sulit untuk Irna lupakan, bahkan entah kapan Irna bisa melupakan itu, walaupun bisa tidak bisanya, tapi Irna tetap berusaha untuk tidak terlalu melekat dengan kejadian di masa lalu Irna gitu ya. Iya. Yang menurut Irna mungkin kejadian di masa lalu Irna itu cukup buruk atau cukup negatif gitu ya. Oke, nah sekarang berbicara dengan skala lagi. Nah sekarang Irna berada di skala berapa gitu? 6. Oke, di skala 6. Oh, yang awalnya 4, 5 dan sekarang 6, naik satu-satu ya. Iya. Oke, berarti menurut saya itu cukup lumayan ya, karena tidak semudah itu untuk bisa memulihkan rasa trauma atau menghilangkan rasa trauma seperti itu ya. Nah, saran dari saya tetap melakukan hal-hal positif sehingga pikiran-pikiran negatif Irna terhadap seseorang atau terhadap ekspektasi Irna yang lebih tinggi kepada seseorang bisa lebih berkurang gitu ya, karena supaya meminimalisir rasa sakit Irna dan juga rasa kecewa Irna. Oke? Iya. Oke. Mungkin cukup sekian sesi 2 sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.